Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya, bukan melanjutkan melihat ibu-ibu main mikropipet. Kan modern sekarang ibu-ibu bisa main mikropipet. Kita akan melanjutkan ini materi metodologi penelitian mengenai penyajian data. Biasanya kalau kalian ke warung itu kan kalian yang akan dilihat pertama itu kan yang ada di etalase ya, yang disajikan di etalase. Teman-teman pasti bisa tahu, kebanyakan bisa tahu, ini warung Padang dari etalasenya, ini warteg dari etalasenya, ini bakso dari etalasenya kan. Jarang teman-teman dari luar warung Padang pas masuk ternyata bakso gitu kan, jauh ya. Nah, penyajian data juga seperti itu. Penyajian data di sini tujuannya nanti adalah ketika teman-teman menyajikan sebuah data, penelitian gitu ya, orang yang baca itu sekali lihat itu udah tahu ini data apa, ini mau membandingkan apa. Jadi hari ini kita akan fokus pada gimana sih agar data itu ketika kita sajikan itu memudahkan pembaca untuk memahami atau paling tidak udah sejak awal itu tahu ini adalah data apa gitu ya. Memahami apa yang disajikan dalam data tersebut. Nah, untuk penyajian data sendiri itu paling sederhana bisa dimulai dari tulisan. Nah, ini kemarin teman-teman mungkin sudah pernah magang PKL gitu ya, membuat suatu laporan misal. Di sana menjelaskan data mengenai laboratorium-laboratorium yang ada di instansi tersebut. Nah, itu kan dengan tulisan ya. Jadi data-data laboratoriumnya dijelaskan menggunakan tulisan. Atau yang kedua, ini peringkasan tulisan tetapi dia bisa dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini tentunya nanti perlu ada pengolahan data terlebih dahulu. Nah, tabelnya ada macam-macam jenisnya ya. Nanti kita bicarakan di belakang. Ada tabel sebaran frekuensi, ringkasan, dan silang. Lalu ada grafik yang macam-macam sekali. Teman-teman tentunya pernah main Dota, pernah main, bukan main game ya, main di Microsoft Excel ya. Pernah main-main dengan Microsoft Excel dimain-mainin. Nah, di sana teman-teman pernah membuat grafik kan ya? Kan teman-teman nggak bikin laporan pakai Excel kan ya? Nah, teman-teman nanti akan menemukan banyak bentuk grafik, mulai grafik batang, lalu pie, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menyajikan data, tergantung data apa. Nah, pertama, kalau dengan tulisan udah jelas lah ya, kita menulis gitu ya, karena data ini tidak bisa ketika kita terangkan dengan tabel atau grafik. Contoh tadi, jenis-jenis laboratorium itu nggak bisa kita nggak bisa, kalau pakai tabel pun nggak ringkas, kita menyajikan deskripsi gitu di dalam tabel. Ya, jadi agak kurang pas aja gitu ya. Karena kan sejatinya penyajian data ini prinsipnya kalau bisa ya dia sesimpel mungkin dan pesan yang dibawa oleh data tersebut itu tidak hilang gitu ya. Jadi kalau misal kita membuat misal yang laboratorium tadi dibuat di dalam tabel, laboratorium A dia fungsinya apa, lalu dia alat-alat yang ada di dalamnya apa, dibuat tabel gitu kan kurang rapi aja ya. Dan itu sama aja ketika kita membuat tulisan di dalam paragraf, dan lebih enak dan lebih nyaman gitu ya dibaca ketika itu malah dalam bentuk paragraf. Nah, tapi kalau nanti tabel, nah kita coba ulik di sini ya, ulik-ulik. Nah, tabel itu harus bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah, kan ini seperti introduce yourself gitu ya, self-explanatory. Jadi dia harus bisa menjelaskan isi tabelnya itu. Ini nanti kan berlaku juga untuk grafiknya. Tabel seperti itu juga. Nah, ini yang perlu teman-teman camkan. Judul tabel itu harus minimal ada 3 ini. Seoptimal mungkin teman-teman manfaatkan 3 keterangan ini untuk memberikan penyajian data yang optimal menggunakan tabel. Jadi judul ya, what, lihat angka dalam sel itu apa. Jadi harus tahu, pembaca itu jadi langsung tahu membaca judul tabel itu, ini tabel apa, data apa sih yang ada di dalam tadi, what gitu ya, data apa. Lalu data ini diambil di mana, where, dan when, kapan diambilnya. Misal, teman-teman jumlah bakteri gram positif di lahan gambut
Kabupaten Sleman misal gitu, kalau ada lahan gambut gitu ya, pada bulan Desember 2021, misal seperti itu. Jadi ada keterangan yang lengkap sehingga orang yang membaca tahu ini nanti kan seperti ini isinya. Lalu judul tabel itu di atas tabel, tetapi kalau judul grafik atau gambar gitu ya, itu boleh di atas atau di bawah sesuai dengan ketentuan panduannya. Kalau teman-teman skripsi, lihat panduan skripsi. PKL, lihat panduan PKL. Mau meng-publish jurnal gitu, lihat panduan di publishernya. Seperti itu ya. Nah, ini tabel kurang lebih seperti ini sih ya. Jadi ada box head, ada body table-nya, lalu ini kalau angka-angka ada total, grand total gitu. Tapi tidak selalu seperti ini, tidak selalu lengkap seperti ini. Kadang teman-teman isinya box head gitu ya. Jadi itu menerangkan nanti kolomnya, atau nanti saya bukakan di sini aja. Ini judul ya, letak di atas tabel, ada nomor tabelnya, ini jangan lupa ada nomor tabelnya. Dan nomor tabel ini silahkan di-mention di paragraf. Jadi teman-teman sudah memberikan suatu pengantar atau suatu penjelasan tambahan gitu ya. Paling tidak paragraf ini atau pernyataan ini itu mengacu pada tabel yang mana gitu. Lalu judulnya merujuk ke angka yang disajikan. Kalau angkanya itu adalah jumlah bakteri, ya sampaikan jumlah bakteri. Kalau angkanya itu adalah lebar daun, ya sampaikan lebar daun gitu. Lalu silahkan sampaikan dengan jelas singkat mengenai what, when, dan where-nya. Seperti itu. Lalu stop ini ya, kolom paling kiri termasuk kepala kolom tersebut. Jadi tadi kalau di gambar sebelumnya ya, ini intinya adalah kolom paling kiri. Teman-teman umumnya itu menyajikan kalau misal eksperimental adalah perlakuannya ya, memberikan keterangan terinci tentang gambaran tiap baris. Jadi perlakuan 1, jadi baris pertama, baris kedua, perlakuan 2 gitu ya. Jadi itu memberikan keterangan tentang gambaran tiap barisnya itu apa, perlakuan kah? Tapi biasanya kalau eksperimental adalah perlakuan. Lalu box head ini termasuk kepala kolom yang ada di tengah ya, memberikan keterangan kalau ini tiap kolom biasanya ulangan atau yang lain. Tapi teman-teman paling enak membayangkannya perlakuan 1, 2, 3, lalu yang menerangkan kolom adalah dia ulangan 1, 2, 3, seperti itu. Nah, lalu bodinya, nah ini berisi angka-angka atau data-datanya. Lalu silahkan jika diperlukan gunakan catatan kaki. Yang umum digunakan adalah ketika teman-teman nanti menyajikan data statistik gitu ya. Jadi angka yang diikuti oleh superscript gitu ya, misal superscript itu menandakan superscript yang sama menandakan tidak ada perbedaan nyata, misal seperti itu. Atau kalau teman-teman memang ada keterangan khusus, misal data ini, misal ada beberapa data ya, atau ada beberapa ulangan ketiga, misal teman-teman kasih bintang atau kasih tanda apa gitu, karena di ulangan ketiga ini terjadi misal bencana alam atau apa, atau misal tiba-tiba terjadi hujan badai ketika pengamatan, jadi ada beberapa sampel yang dia rusak atau yang lain, tapi itu tidak merusak hasil secara keseluruhan, dalam artian ya ulangan 1, 2, 3 itu ada perlakuan yang sama gitu ya, ulangan 1, 2. Untuk perlakuan 1, 2, 3 itu mengalami faktor eksternal yang sama sehingga dampaknya itu sama, adil untuk setiap perlakuan. Jadi perlu diberikan catatan kaki jika memang teman-teman ada catatan atau hal-hal yang perlu diperhatikan yang pembaca itu perlu tahu. Nah, jenis tabel ini ada tabel induk, tabel distribusi frekuensi, tabel silang. Nah, ini untuk tabel induk ini menyajikan data terperinci lengkap ini ya. Kita lihat di sini jumlah kelahiran. Ini ditolong dokter, di rumah sakit, bukan di rumah sakit, ditolong bidan, lain-lain. Ini otodidak mungkin lain-lain ya. Melahirkan sendiri. Oke, ini rasnya Jawa Pribumi, WNI jumlah. Nah, ini lengkap ya. Semuanya ada. Oke. Lalu ada tabel distribusi frekuensi jumlah responden di 4 rumah sakit di Indonesia tahun 2008 misal. Nah, beda ya dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu adalah tabel lengkap yang tadi struktur tabelnya kita bicarakan semua di sebelumnya ya. Di slide sebelumnya. Kalau yang di sini kan dia lebih simpel. Cuma ada 2 kolom dan barisnya ini ya, kalau baris itu jelas ya, dia menerangkan kalau kita eksperimen itu perlakuan. Kalau di sini adalah rumah sakit 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu N ini jumlahnya gitu.
jumlah responden. Ini tinggal ini aja, tinggal ini. Untuk kompleksitasnya tidak seperti yang sebelumnya tadi, ada body, bawahnya tadi ditolong bidan, ditolong bidan, di RS, di luar RS, dan lain sebagainya. Ini tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini kita lihat ada frekuensi ya, atau banyak perbandingan jumlah gitu. RS1, 2, 3, 4. Nah, di sini ini bisa kita tambahkan persentasenya. Nah, di sini kita lihat totalnya 2768. Untuk RS1 misal, N-nya 1078, ini persentasenya itu 38,9%. Nah, kalau sebelah kanan kumulatif ini tinggal dijumlahkan aja dengan bawahnya ya. Kita lihat yang RS1 38,9 ya, yang persentasenya. Lalu persentase kumulatifnya sama, 38,9. RS2 persentasenya itu 20,5, tapi persentase kumulatifnya 59,5. Dari mana? Ini dari yang atasnya tadi di bawah ditambah 20,5. 38,9 ditambah 20,5. Lalu kita coba bawahnya, RS3 ini persentase kumulatifnya 83. 83 ini munculnya dari mana? Ini munculnya dari atasnya angka 83 itu kan 59,5 ya. Ditambah 24,2, yaitu persentase di RS3 dan seterusnya. Hingga dia akan nemu 100%. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini yang kita tahu adalah frekuensinya saja, berapa persen gitu. Nah, di sini tabel ringkasan. Nah, ini juga bisa kita membuat ringkasan dari sebuah data. Ini yang paling enak untuk mencontohkan memang yang seperti ini ya. Jadi kolom pertama karakteristik, kolom kedua adalah deskripsi. Judul tabelnya karakteristik 200 pasien klinik A tahun 1999. Jadi ini word-nya itu adalah karakteristik 200 pasien, where-nya klinik A, waktunya tahun 1999. Kita lihat karakteristiknya ada umur, gender, dan pekerjaan. Kita lihat deskripsinya, di situ sudah ada deskripsi dari umurnya. Dia ada mediannya, lalu ada standar deviasinya, lalu ini ada laki-laki, perempuan berapa persen, pekerjaannya apa. Jadi bisa kita meringkas data-data menjadi tabel seperti ini. Karena teman-teman bisa juga teman-teman membuat paragraf ya, menerangkan ini. Tetapi kan teman-teman akan jauh lebih ringkas kalau membuat tabel seperti ini. Lalu tabel sirang, ini biasanya untuk analisis persentase. Bandingkan kategori baris pada persen ke kolom. Gitu ya. Kita bandingkan kategori kolom pada persen ke baris. Misal seperti ini. Kita lihat di sini unit perawatannya ya. Ini staf tadi. Lalu infeksi nosokomial ini adalah yang headbox tadi ya. Jadi di sini perlakuan atau dia barisnya itu ada bedah penyakit dalam. Lalu untuk kolomnya ada atau tidak. Nah ini bukan ulangan ya. Ini cuma keterangan gitu. Jadi yang bedah ada 8, yang tidak ada 57, totalnya 57 tambah 8 adalah 65 gitu. Nah ini persentasenya berapa? 12,3%, 87,7%. Jadi di sini adalah persentase terhadap si baris itu sendiri gitu. Nah, tetapi totalnya itu dia penjumlahan dan persentasenya menyesuaikan dengan jumlah total. Maksudnya gini, kita lihat yang ada ya, itu kan 8 sama 9 dijumlah jadi 17. Tapi persentasenya enggak 12,3 ditambah 11,0 kan. Tetapi dia adalah 17 per 147 yang paling kanan, total paling kanan, itu dikali 100%. Yaitu ketemunya 11,6. Nah, ini seperti ini ya, cara membuatnya. Intinya teman-teman, kalau misal modelnya akan membandingkan persentase seperti ini, ya kita gunakan jenis tabel ini gitu. Oke. Nah, untuk grafik. Nah, untuk grafik sendiri itu umumnya grafik itu kan kalau kita berbicara batang gitu ya. Grafik batang itu ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Jadi ada dua skala. Variabel 1 dan variabel 2. Jadi untuk numerik misal ada histogram, stem and leaf, box plot, nanti kita bicarakan. Lalu kategorik, dia bisa diagram balok, diagram bingkai atau pie. Lalu numerik, diagram tebar, numerik kategorik, box plot, kategorik, diagram balok, tren, kategorik per waktu, itu diagram baris. Nah, kita coba lihat di sini. Histogram. Kita lihat di sini ya.
Ini sebaran ibu menurut umur di Puskesmas X tahun 1999. Kita lihat di sini sebaran umurnya ya. Dari 15 sampai 19, 20, 24, 25 sampai 29 dan seterusnya. Lalu persentasenya sudah ada di kiri. Ini namanya histogram. Nanti akan beda dengan diagram batang. Kita lihat ya. Perbedaannya ada di jarak antar batangnya. Ini lihat kita. Ini histogram. Nah, histogram ini bisa kita padukan dengan poligon. Permukaan area frekuensi poligon itu sama luasnya dengan histogram. Jadi, ini bisa digunakan untuk menjelaskan lebih detail mengenai histogram yang kita buat. Oke. Melihat pola sebaran frekuensi, identifikasi titik tengah kelas interval di bagian tiap atas. Mungkin kita langsung praktek aja ya. Dan di sini untuk membuat poligon itu harus tertutup di kedua ujungnya. Nah, ini histogram yang kita gabung dengan poligon. Poligon ini yang garis-garis ini ya. Yang garis-garis ini dia adalah poligon. Bentar. Oh, ini dia. Nah, ini garis yang ini adalah poligon ya. Nah, di sini kita lihat dia kan membuat poligonnya ini tepat di tengah-tengahnya ini ya. Tepat di tengah-tengahnya ini. Di sini kita bisa belajar banyak data. Misal ini kan proporsi ya kalau ini. Kalau batang ini untuk membandingkan banyak yang mana. Nah, kalau kita ingin mengetahui dia itu trennya itu seperti apa, nah ini kita bantu dengan poligon. Oh, ini pernah naik tetapi akhirnya turun. Seperti itu. Karena lebih enak memang naik turun itu dia menggunakan garis dibandingkan diagram batang. Nah, dengan bantuan poligon ini, kita bisa membuat satu gambar tetapi dia keterangannya lebih kaya gitu ya. Tidak hanya sekedar membandingkan, tetapi juga mengetahui trennya. Lalu ada yang namanya OGIF. OGIF. Nah, di sini kita lihat datanya, contohnya langsung aja ya. Ini bukan tabel ya, OGIF ini grafiknya setelah ini. Jadi kita lihat tinggi badannya ini 130 sampai sekian, 140 sampai sekian, 150 sampai sekian gitu. Dan paling tinggi 190 sampai 200. Ini hanya ada satu insan ini ya, 2 meter tingginya. Nah, kita lihat di sini jumlah orangnya 0 ya, yang 130. Lalu dia frekuensi kumulatifnya 0, yang kurang dari. Kan nggak ada yang kurang dari ini ya. Frekuensi kumulatif yang lebih dari, nah semuanya kan berarti lebih dari ini, lebih dari 130. Kalau yang kurang dari aja 0 kan. Yang jumlah orang yang 130 aja 0. Apalagi yang kurang dari sama dengan 130-an berarti 0. Tapi yang lebih itu kan semuanya, karena ini total orangnya 100. Oke. Total orangnya adalah 100. Nah, ini yang lebih dari 130 berarti 100, karena yang 130 dia adalah 0, termasuk yang kurang dari sama dengan. Nah, yang 140 itu ada 6. Berarti yang kurang dari sama dengan 140 ada 6. Tapi yang lebih dia ada 100, karena ada sama dengannya ya, termasuk yang 6 ini kan dia sama dengannya. Termasuk yang sama dengan. Ini juga ada sama dengannya. Kenapa dia 6 di sini? 6 di yang frekuensi kumulatif kurang dari, karena ada sama dengannya. Nah, mulai berbeda itu di 150. Kita lihat jumlah orangnya 22. Yang kurang dari sama dengan itu 28. Ini hasil perhitungan antara 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan 22. Jadi dia hasilnya 28. Tapi di sini karena di sini lebih dari sama dengan 150, dia akhirnya cuma 94. Kenapa? Karena dikurangi 6. Karena yang 6 ini kurang kan? Kurang dari sama dengan 140. Yang kita cari adalah yang lebih dari sama dengan 150. Jadi tinggal dikurangi 6 aja. Karena kita pengennya yang 150 atau 150 ke atas. Sedangkan yang 6 tadi itu 140. Kurang dari 150. Jadi seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini fungsinya adalah ingin mengetahui mana sih persebaran atau paling tidak mana yang paling banyak. Titik temunya di mana. Kita lihat di sini.
Kita lihat di sini tadi kalau yang dari frekuensi kumulatif kurang dari itu yang biru, yang lebih dari itu yang hitam. Nah, ini kita bisa melihat ya titik potongnya di mana. Ini berfungsi ketika teman-teman ingin mengetahui ini rata-rata ada di mana data ini gitu. Untuk kasus yang serupa dengan tadi umur tadi. Nah, ini ada jenis grafik yang lain, kayak grafik tapi isinya angka gitu. Stem and leaf plot. Jadi ranting dan plot daun ya. Plot daun dan ranting gitu. Di sini seperti histogram tetapi dia tersusun atas angka. Tadi histogram tadi kan balok-balok gitu ya. Kalau di sini dia adalah angka. Maksudnya gimana angka-angka ini? Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat datanya ini 2 digit ini ya. 42, 21, 46, 69, 87 dan seterusnya. Ini syaratnya digitnya harus sama, 2 digit. Jadi kita lihat di sini. 2 angka ini kita urutkan dulu 2 sampai 9. Karena kan ini kebetulan datanya nggak ada dari angka 10-an ya. Jadi dia mulainya 20-an. Kita lihat. Ini adalah yang paling kiri adalah puluhannya. Sedangkan yang kanannya garis, ini adalah satuannya. Kita lihat angka pertama 42, berarti puluhannya 4 ya. Puluhannya 4. Lalu dia 2-nya ada di satuan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua 21. 21 puluhannya 2, satuannya ya 1. 46. Ini berarti masuk ke sini ya, 4, lalu dia satuannya 6. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini fungsinya apa? Nah, kita lihat ya, tadi kurang lebih seperti ini ya, kalau diaplikasikan di penelitian, batang, daun, puluhan, satuan, ini ada 15, 14, 15, 16, kita bisa tahu distribusinya seperti apa. Ternyata rata-rata di 40-an, ya. Kita lihat di sini yang paling tinggi ini ada di 40-an. Kita lihat di sini. Nah, ini kan kayak histogram tadi, tapi dia menggunakan gambarnya itu menggunakan angka. Ini paling tinggi adalah yang ada di 40-an seperti itu. Nah ya, ini adalah yang stem and leaf plot. Nah, lalu ada juga box plot. Nah, ini bukan blogspot ya, itu nama blog. Nah, ini box plot. Kita lihat di sini ya. Ini ada contoh lain nggak? Oke, sama aja. Lebih jelas ini. Nah, ketika teman-teman punya banyak data, teman-teman tentunya punya median ya, sama punya nilai terkecil terendah. Yang di atas ini adalah nilai terkecil terendah, tertinggi dan terendah. Ini nilai tertinggi. Ini nilai tertinggi di sini. Ini nilai terendah. Ini nilai terendah ada di sini ya. Data tertinggi dan terendahnya ada di luar-luar ini. Nah, di sini titik di sini, ini adalah kuartil yang dia besar ya, dia ada di atas. Maksudnya apa? Teman-teman bisa melihat median. Teman-teman bisa mencari mediannya terlebih dahulu, dia ada di mana. Dan nilai tengahnya ada di mana. Nah, ini dia ada di sini misal. Ini garisnya yang hitam ini, dia menunjukkan adalah mediannya. Jadi kan kadang teman-teman punya banyak data gitu ya, mediannya kadang ya rata-ratanya ada di mana gitu. Dia tengahnya ada di mana gitu. Nah, ini ada di sini. Nah, ini antara median dengan nilai teratas ini dicari mediannya juga. Dia ada di sini. Sama dengan yang ada di sini. Jadi ini ketika kita udah punya sebuah data gitu ya, lalu kita ada data pembanding, misal ini ya, ini data kita di sini. Ternyata data pembanding kita ada di 15, berarti dia ada di luar data kita. Ini tidak termasuk ke dalam kriteria yang sudah kita buat berdasarkan penelitian kita. Misal apa ya? Misal teman-teman meneliti jumlah bakteri, atau bukan jumlah, teman-teman meneliti jenis bakteri gitu ya, ada berapa jenis gitu. Umumnya kalau di lahan gambut itu ada 10 jenis gitu. Ternyata rata-rata 10 ya. Jadi range-nya teman-teman ada 1 sampai 50. Ternyata teman-teman punya data yang dia ada 100 spesies. Itu ada di luar kelompok data kita.
Nah, ini menyimpang dia. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sama. Nah, lalu yang selanjutnya ada diagram pie. Nah, di sini proporsi biasanya. Berapa persen yang dia iya dan berapa persen dia tidak, berapa persen yang lulus, tidak lulus. Itu paling enak menggunakan diagram pie, karena kelihatan mana potongan rotinya yang besar, mana yang potongan rotinya kecil. Kita bisa langsung lihat, sekali lihat gitu ya, ini adalah yang dominan yang ini gitu. Nah, contoh di sini penyebab kematian ibu masih trias klasik gitu ya. Ini bisa kita langsung lihat pendarahan yang paling banyak. Nah, ini adalah teknik penyajian data. Jadi kita bisa mencari ya, tadi nanti bisa menentukan sendiri mana yang paling pas untuk data kita, apakah menggunakan pie atau menggunakan histogram dan lain sebagainya. Nah, ini sama penjualan ya. Ini kita bisa lihat yang kuning ini paling banyak itu ada di first quarter ya. Jadi dia di seperempat tahun pertama dia paling banyak, mungkin tahun baru gajian semua gitu, jadi penjualannya naik, misal seperti itu. Lalu bar diagram. Nah, ini bar diagram ini beda dengan yang histogram tadi ya. Nah, ini dia terpisah seperti itu. Kalau yang histogram tadi, kalau teman-teman lihat tadi kan umur ya 19 sampai 25 atau 24 tadi, lalu 25 sampai 26, jadi dia bisa mepet-mepet gitu. Tapi kalau di sini, ini kategorinya beda. Ini yang sehat dan sakit, jadi nggak bisa dipepetkan. Bawahnya ini bukan interval gitu ya. Sumbu X-nya ini bukan interval. Kalau tadi kan angka ya, ada intervalnya. Jadi bisa memungkinkan untuk dipepet-pepetkan seperti tadi. Tapi kalau yang ini, sehat dan sakit, ini kan beda kategori ya. Ini bukan suatu angka numerik, itu bukan. Makanya tadi kalau numerik dia menggunakan histogram. Tapi kalau kategorik seperti ini dia menggunakan diagram bar atau batang. Nah, diagram batang itu bisa digabung seperti ini. Digabungnya maksudnya apa? Nah, ini kita lihat ya. Ini jumlah respondennya kan kita buat persentase. Entah mereka itu jumlahnya mungkin berbeda, ada 80, 60, 90. Misal yang pendidikan rendah jumlahnya dia 20 atau 30 gitu ya. Yang pendidikan sedang 40, pendidikan tinggi 50. Tetapi kita lihat persentasenya ya. Kita lihat persentasenya. Semuanya 100%. Jadi yang 20 itu ya dia dijadikan 100% gitu. Dari 20 itu berapa yang merasa puas terhadap pendidikan di Indonesia misal. Ternyata yang puas itu ada 80% dari 20 tadi, dari 30 tadi. Kalau yang tidak puas ada 20% dari 30. Itu yang rendah. Nah, kalau yang sedang kita lihat dari 40 orang, misalnya tadi 40. Ini 50. Ini 30 ya. Nah, misal gini. Dari 40 orang, tapi ini persentase ya, jadi dia persentasenya dari masing-masing jumlahnya ini. Nah, dari 100% ini, dari 40 orang ini, yang tidak puas itu ada 40%. Jadi di sini ya, tidak puas, 40% ya berarti 16 orang ya. 16 orang yang tidak puas, 60%-nya dia puas, dan seterusnya. Jadi diagram batang bisa dibuat seperti ini, digabung. Atau kalau tadi cuma 2, kalau di sini sampai 3. Kita lihat di sini. Ini angka apa ya nih ya? Jadi di sini kita lihat kita tidak hanya dua warna, ini sampai 3 warna. Ini sangat memungkinkan ketika kita kriterianya tidak hanya puas dan tidak puas. Nah, ini dia kita lihat kepatuhan ya. Kepatuhan terhadap aturan sepertinya ini. Jadi kurang dari 40% Vaskes mendapatkan skor lebih dari 80. Jadi dia kalau baik dia 80 ya. Kita lihat di sini 80 plusnya. Misal di sini di rumah sakit, dari 100% rumah sakit yang kita sampling, itu hanya 20 yang baik. Nah, bisa digabung seperti ini. Sedangkan yang health center-nya itu dia, ini lebih dari 80. Ini mungkin 85 gitu ya. Yang di sini dia 80, yang di sini mungkin dia, ini 25 maksud saya. 25 yang bagus, yang lebih dari 80 nilainya. Lalu di sini dia 20% yang bagus. Kalau yang di sini mungkin sekitar 15% ya yang dia bagus atau baik gitu.
Jadi ini bisa digabungkan seperti ini dalam diagram batang. Sekali lagi ini diagram batang karena kita lihat kategori yang bawahnya ini ya. Ini bukan angka seperti di histogram tadi. Nah, atau bisa seperti ini. Dibandingannya ini agak susah kalau kita gabungkan. Jadi ini kondisional ya. Kondisional terhadap data yang kita miliki. Misal manajemen komplikasi, ini nama komplikasinya ya. Jadi pantau pasca manajemen aktif ini adalah tahapannya. Kita lihat di sini yang HPP dia kalau didiagnosis dia segini, tapi di manajemen awal segini, di aktif segini, lalu pantau pasca segini. Tapi yang kita bandingkan itu bukan antar parameter yang sama, enggak antar kuning-kuning aja. Jadi ini tergantung sekali dengan apa yang ingin kita sampaikan ya. Kalau di sini kita ingin membandingkan antar warna yang beda. Tapi kalau teman-teman nanti memang tujuannya untuk membandingkan antar yang sama gitu, ya itu nggak apa-apa dijejer. Ini sangat tergantung dengan nanti data apa yang ingin teman-teman sajikan. Scatter plot mungkin lebih enak ini. Sama ya, scatter plot kalau di Excel ini juga bisa kita buat scatter. Ini untuk mengetahui distribusi ya, penyebarannya paling banyak di mana. Kita lihat kalau yang paling banyak, yang paling rengket-rengket ini antara 20 sampai 60 ya. Walaupun ada yang dia sampai hampir 80 tahun. Ini lama kerja di rumah sakit, data umur versus lama kerja di rumah sakit. Jadi ini ada yang di hampir 80 tahun dan lama kerja di rumah sakitnya hampir 50 tahun. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa rata-rata ya memang semakin tua dia semakin lama kerja di rumah sakit gitu. Jadi semakin banyak pengalamannya gitu. Lalu grafik garis, ini jelas ya, teman-teman mungkin bisa langsung melihat di sini yang paling tinggi mana, yang dia peningkatannya paling pesat yang hijau gitu misal. Atau ini ternyata polanya sama gitu ya, habis naik pelan-pelan, naik tajam lalu turun tajam. Dan ini antara kelas 1 dan kelas yang VIP ini sama, ini jumlah pasien ingin membandingkan ya, ternyata misal ini di bulan April, Januari sampai April gitu ya. Januari, April, ternyata Maret itu banyak yang masuk rumah sakit, baik yang kelas 1 maupun VIP. Jadi ini jenis penyakitnya mungkin sama ya. Jadi orang kaya maupun orang yang kurang kaya gitu, itu memiliki serangan penyakit yang sama trennya di sini, misal seperti itu. Nah ini terakhir ya, teman-teman, untuk grafik itu sebenarnya kita seperti membuat gambar ya, seni rupa gitu, rupa-rupa. Nah di sini pastikan jangan sampai membaca itu keliru menafsirkan grafik kalian maupun tabel kalian. Ini penting sekali. Jangan menyebabkan kesimpulan yang keliru. Lalu yang kedua, skalanya harus seimbang. Nah, ini skala seimbang, contoh, misal di sumbu X, tadi umur tadi ada 15, 24, lalu 25, sampai kalau 9 itu ya 34, misal seperti itu. Itu frekuensinya sama, skalanya sama. Jangan sampai yang 0, 1, 5, 7, jadi sumbu X misalnya, titik pertama 0, titik keduanya 5, lalu titik ketiganya 7, ini kan 0 ke 5, 5, 5 ke 7 itu 2. Itu membuat hasil grafik kita ini menjadi bias nanti. Kalau kita ingin membandingkan misal grafik garis gitu ya, grafik baris, itu kan harusnya naik, tapi dia tidak terlalu naik, atau dia justru datar, gara-gara skala yang kita gunakan itu tidak seimbang. Lalu warna, silahkan kontraskan, misal hitam dengan putih, polos dengan bergaris arsir. Kalau hitam dengan putih mungkin garis ya. Kalau polos dengan bergaris arsir, ini diagram batang atau histogram, untuk bisa membandingkan, atau diagram batang aja lah. Kalau tadi kan warna ya, kalau diagram batang yang tadi ada warna biru, putih, hijau, merah, kuning, nah seperti itu. Nah, harapannya teman-teman setelah ini bisa mengaplikasikan ya cara membuat atau cara menyajikan data ini, karena ini memang penting. Mungkin tidak kepikiran selama ini ya, kenapa kok dibuat grafik, kenapa kok ini dibuat diagram batang. Tentunya teman-teman akan jauh lebih mudah. Ini banyak yang mana gitu ya, ketika kita buah apel sama jeruk gitu ya, yang satu 500 kilo, yang satu 1 ton.
itu akan lebih mudah kalau kita melihatnya di diagram batang. Atau gini, produksi jeruk dengan pupuk A, produksi jeruk dengan pupuk B gitu. Kalau kita lihat dari diagram batang bisa langsung tahu ini yang diagram batang yang tinggi, ini yang paling besar. Jadi sekali lihat langsung tahu. Jadi inilah yang dimaksud dengan penyajian data yang efektif tadi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, teman-teman.